Saya sebenarnya di sini Captain Semarang. Tuan rumahnya ini, tapi malu-malu di sini. Gimana dong? Sore ini saya di stadion mana Mas? Maguwarjo. Nah, Maguwarjo. Kedatangan tamu dari jauh. Apa itu? Nah, PAX Gen 2. Mau tanya-tanya soal PAX Gen 2, jangan lupa ketik di komen mau nanya apa, nanti dijawab langsung. Kita review dari atas nih. Kita mau compare dari PAX Gen 2 ke kembarannya alias adiknya PAX Gen 1 alias generasi pertama. Kita mulai dari atas. Kita mulai dari stangnya. Stangnya sekarang rata alias flat. Lebih sporty. Kalau yang lama belum ada yang flat. Ini apa Om namanya? Mid race. Bisa dibilang apa? Medium M ini. Ya. Itu dari sisi stangnya. Kita lanjut geser dari sisi hand grip. Di sini sudah busa sangat empuk. Teman-teman pasti sudah tahu nih merek ini. Sudah lama di pasaran, sudah tahu empuknya gimana kan? Kita pindah ke generasi pertama. Untuk generasi pertama masih pakai busa yang dilapisi semacam kulit sintetis ya ini Mas. Saya dibilang. Ya, mungkin juga kulit onta atau Iya, kerbau ya. mungkin itu juga kulit seadanya dengan semi jahitan gitu biar kelihatan klasik dikit lah paling enggak. Untuk hand grip semacam itu, ini masih original. Masih originalnya. Oke, pindah ke bawah sedikit. Di sini ada yang namanya apa teman-teman? Ini apa namanya? Brake. Sebentar. Kamera ke sana nih. Rame banget nih. Halo. Lah. Oke, lanjut. Yang grip di generasi kedua sudah ada tulisannya PAX. Lebih tebal. Nah, ini nih Om yang paling oke nih. Di sini sudah sedikit bengkok. Sangat pas dengan tangan kita. Bisa dicoba. Sangat amat nyaman sekali. Mau tahu bedanya? Geser ke generasi pertama. Generasi pertama masih pakai bahan aluminium. Masih kalau bawaan masih agak sedikit berat yang pastinya. Harus diservis ulang lagi untuk bagian kabel-kabelnya masih harus diservis ulang, dikasih pelumas lain atau mungkin ada yang beberapa yang ganti dengan Jaguar biasanya pakainya untuk yang bawaan yang pertama. Untuk rem masih standar bawaan pabrik Gen 1 aluminium. Monggo untuk selanjutnya. Balik ke generasi kedua. Itu yang kanan. Kita lihat yang kiri. Yang kiri sudah ada ini nih. Ayo, nggak asing kan sama bentuknya? Bisa komen sama dengan merek apa. Lanjut geser ke belakang sedikit. Kita ada shifter. Shifter ada dua, kanan dan kiri. Shifter kanan ada 3 speed. Di sini untuk internal gearnya. Dan yang kiri di sini ada 2 untuk external gear. Jadi gearnya untuk yang generasi kedua 3x2, 3 internal, 2 eksternal. Kalau teman-teman pegawai sih biasanya menyebut shifter ini adalah shifter kelinci karena mirip dengan kuping kelinci. Mau tahu bedanya? Geser lagi ke generasi pertama. Untuk generasi pertamanya ada 1 shifter di bagian kanan, 3 speed. Untuk seri yang lama yang ini yang gold 3 speed shifter masih tester. Apa ini namanya ini Mas tadi? Strumi Archer. Yes. Masih pakai Strumi Archer. Hanya ada 1 shifter yang ada di kanan, beda sama sebelah sudah di kanan dan di kiri. Tentunya. Yang ini 3 speed, hanya
tersedia 3 speed untuk pilihan perpindahan gigi. Monggo lanjut lagi. Balik ke sini dong, kamera ke sini. Kita turun dikit. Kita turun sini dulu sambungan ini. Sekarang udah naik ke atas. Kalau yang sono kan belum naik ke atas bawaannya. Sekarang naik ke atas nih. Depannya ada tulisan PAX. Turun dikit. Sudah bengkok dong. Dulu kan nanya nih, biar bengkok gimana untuk generasi pertama. Generasi kedua sudah bengkok, nggak usah pusing lagi. Turun sedikit. Nah ini nih. Sekarang gemuk belum? Mau tahu bedanya sama yang dulu? Geser ke generasi pertama. Generasi pertamanya ini udah agak sedikit terbaru, soalnya udah ada pompa, udah generasi yang pertama yang agak lumayan ya. Ininya juga udah di atas, beda sama yang pertama sekali yang masih ada di depan ya tentunya. Ini masih standarnya masih pendek tentunya, belum ada tambahan lagi untuk mirip seperti tetangga sebelah. Dan untuk bagian lipatannya masih bulat, masih pipih tentunya, belum tebal seperti yang gen kedua tentunya. Ini masih pipih, masih dari gen pertama yang belum diperbarui. Mungkin lanjut. Oke, balik ke sini. Sekarang udah gendut. Pasti teman-teman penasaran nih, dalamnya isi apa kopong? Kita buktikan. Nah, sudah isi. Di sini ada sedikit las-lasan lagi. Kemungkinan besar menjadi sedikit lebih rigid dari yang sebelumnya, karena yang generasi pertama nanti bisa dilihat di sini beda. Udah, mau tahu yang generasi pertama? Silakan geser. Ya untuk generasi pertama agak beda ya, soalnya ini besinya di sini untuk darasinya lebih tipis sedikit. Ya lumayan sih tipisnya, beda dibandingkan dengan generasi Gen 2 yang udah tebel, yang sudah pastinya lebih rigid dibandingkan yang sering ada masalah di bagian head-tube-nya ya. Ya head-tube itu sering banget, banyak yang ngeluh head-tube-nya kendor dan lain sebagainya. Mungkin penyebabnya di daerah sini harus paling nggak diganti sih untuk headsetnya ini. Headset paling nggak harus diganti dan agak kurang rigid sedikit, agak goyang-goyang sedikit. Untuk gen pertama itu ya dimaklumin aja sih. Beda sama untuk generasi gen 2 nya. Oke, sudah tahu kan? Generasi kedua sudah tahu rasanya bakal gimana. Yang pasti makin oke. Kita turun sedikit. Di bawahnya lagi, zaman generasi pertama kita pasti bingung nih. Aduh, mau nyopot fender, nanti kabel rem ini nempel dong di ban depan. Untuk generasi kedua ada solusinya. Kameramen bisa muter dulu dong, muter ke sini. Nah, mau muter sini. Kelihatan ya? Oke. Sekarang udah ada ini nih, bawaan. Jadi ketika kita copot fender ini, kita nggak usah pusing. Si kabel bakal nempel ke sini. Sudah ada stopper di sini. Ini ada bawaannya juga. Mau pasang, mau nggak pasang, oke aja. Ke bawah sedikit. Di sini untuk hooknya sudah tebel om, sudah ada. Di sini juga ada stop jepit, jadi nggak langsung sampai belakang. Ini pas dengan frame kalau dilipat. Nanti bisa dilihat. Mau tahu bedanya lagi dari atas ini sampai sama ini, dari generasi pertama dan kedua bedanya apa? Silakan geser ke generasi pertama. Untuk generasi pertama yang pastinya belum ada yang namanya buat penghalang pelindung kabelnya biar nggak kena dengan ban. Otomatis kalau untuk
mau dibikin lepas fender otomatis harus ngakalin lagi atau ditambahin kawat lagi di sini atau dibuatin pakai reflektor itu bisa juga di sini untuk penambahannya yang harus kita akalin lagi. Dan yang selanjutnya ada ini semacam pengaitnya. Untuk pengaitnya ini hooknya ini masih tipis sekali, nggak ada jeda juga di sini untuk pelindung dengan as bautnya sini. Jadinya masih semacam kaitan biasa itu. Orang tebel juga masih kadang sering bengkak-bengkok aja juga di sini. Ini permasalahannya sih untuk lipetan tuh ada di sini saat pembukaan sih. Lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke belakang sedikit. Nah ini yang bikin teman-teman semua pasti penasaran nih. Sambungan di lipatan depan. Di generasi pertama di sini masih gepeng. Sekarang udah gendut. Nah, satu lagi nih. Pasti pertanyaannya dalamnya kopong atau isi? Kita lihat ya. Di sini mungkin Om. Nah, di sini udah gendut, ya kan? Nggak gepeng lagi. Isi pula. Di sini lebih isi, bisa dilihat. Lasan di sini, lasan di sini. Di sini juga di sini. Ini untuk generasi kedua. Mau tahu yang generasi pertama? Geser yang generasi pertama. Untuk generasi pertama belum sebulut yang sana, belum panjang juga tentunya. Ini agak pipih di depan, pipih sini agak juga pendek, beda sama Gen 2 yang lebih panjang lagi tentunya. Untuk dalamnya kita lihat agak sedikit ada ruang di sini, bisa buat nyimpan kunci bisa jadi. Yang di sini juga nggak kalah jauh juga sih untuk dalamnya, tapi untuk ketebalannya lebih tebal yang Gen kedua. Itu aja mungkin. Oke, kita lanjut. Kita buka dulu ya. Kita lanjut ke main frame. Ke belakang sedikit. Main frame untuk generasi kedua sudah bulat. Bulat. Kita ngomong las-lasan ya bahasa Jawanya. Las-lasan di sini juga udah bulat, Om. Welding ya. Makasih penonton. Di sini weldingnya udah bulat, Om. Beda dengan generasi pertama agak sedikit pipih atau gepeng. Bahan tetap kromoli sama seperti pendahulunya. Yang pasti ini lebih panjang sekitar 2 cm dari generasi pertama. Bisa dilihat dari lipetannya. Sekarang bisa geleng-geleng, Om. Sekarang bisa geleng-geleng. Tapi kita bakal kangen dengan satu hal. Nggak bisa kuda jingkrak lagi dong. Untuk mainframe, mau tahu bedanya dengan generasi pertama? Geser ke sebelah. Untuk Gen generasi pertama tentunya belum bulat, masih ada pipi di bagian sini. Pipi di bagian depan belakang itu pipi, jadi kalau kelihatan dari atas sih kayak masih terlalu di sini masih pipi. Atas pipi belum bulat seperti Gen 2. Dan untuk kelas kayaknya masih sama ya Mas. Untuk kelasnya hampir sama ya, mungkin agak tebelan dikit, yang sana lebih rapi juga soalnya dibikin bulat jadinya ininya lebih masuk. Kalau ini kan lebih menyesuaikan untuk ininya. Kalau untuk Gen 2 mungkin lebih disesuaikan dengan yang belakang sih ya. Ya mungkin itu aja sih untuk Gen pertamanya. Oke, next dari mainframe kita turun sedikit. Di sini ada namanya pedal. Untuk pedal generasi kedua sama generasi pertama, sama-sama di sini quick release alias bisa dilipat. Kalau untuk generasi pertama yang lebih jauh lagi itu ditarik. Kalau teman-teman pengguna
specs generasi pertama untuk generasi awal ini ditarik. Kalau yang generasi akhir hampir sama, tetap dilipat. Kita turun sedikit, crank masih sama. Berapa T ya Om? Buat crank Pikes pakainya 48T. Yes, 48 menurut info sebelah dari tetangga generasi pertama. Iya. Oke, kita geser sedikit ke sini. Sampai belakang. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Chain fusher. Penasaran kan? Bentuknya gimana nih dudukan chain fushernya? Nih, bisa di zoom dikit. Kayak gini nih. Mau tahu kalau dioper? Ya. Bentar ya. Atas ke atas. Nah. Turun. Yes, lagi. Press. Top chair lancar. Chain pusher pun oke. Dan enak. Untuk dudukan chain pusher pun juga rapi. Tidak ada sedikit pun, kalau orang Jawa sih ngomongnya tatapan ya Om. Bahasa Indonesia tatapan apa ya? Benturan. Gesekan di stasionernya. Jadi benar-benar di sini benar-benar rapi. Stasioner dilipat maupun dibuka seperti ini tetap lancar, masih oke. Untuk yang berikutnya naik sedikit, sama seperti generasi pertama. Untuk internal gearnya masih di sini dengan kotak 3 speed sama. Rasanya pun sama dengan generasi pertama yang 3 speed. Bedanya cuma di chain pusher aja. Mau tahu nih bentuknya gimana nih bedanya sama generasi pertama? Sob, bisa geser ke sebelah, ke tetangga. Untuk gen pertama tentunya belum ada yang namanya chain pusheran kayak gitu. Belum ada tambahan juga. Mungkin untuk ditambah juga agak lumayan itu ya Mas, agak mungkin merubah di daerah sini ya. Mungkin kalau mau ikut-ikut lah hitungannya, yang biar pengguna gen pertama mau ikut-ikutan pakai chain pusher kayak gen kedua. Untuk tensioner masih sama juga, ini udah yang terbaru yang udah lumayan lah, yang udah bisa geser kanan kiri juga. Untuk 3 speednya juga sama ya kayak gen pertama, cuma itu aja sih perbedaannya, cuma ada di external gear. Yang ini belum ada external gearnya, masih satu gear di belakang. Yang itu sudah ada dua external gear yang bisa menambah perpindahan giginya lebih banyak variasinya sih. Itu ada Mas Doni. Mungkin itu. Gak kelihatan. Sana dulu dong kamera tuh. Ada tamu. Ada tamu tuh. Ada Mas Doni. Gak kelihatan loh, dia nyamar tuh, nyamar. Kasih ruang. Maaf loh Su. Oke, lanjut, kita lanjut. Kita naik dikit. Nih, yang biasanya teman-teman generasi pertama suka pusing nih. Karet AC wheel lepas kemana ya? Nah, di generasi kedua sekarang lebih tebel coy. Itu lancur. Lebih tebel, lebih oke. Mau tahu generasi pertama seperti apa? Tuh, geser ke sana tuh. Untuk generasi pertama tentunya bahan plastik karetnya ini biasa yang dikeluhkan sering lepas. Ya gini, bisa semacam copot ya ketinggalan lah. Berarti neng di kalau kegeser kebanyakan lepas, jadinya harus diakalin dengan cara dilem atau dikasih tambahan apa ya Mas? Biasanya sih kita pakai lem Alteco titik aja. Oh iya, titik biasanya 1, 2, itu atau sih 3, itu udah oke. untuk ngakalin biar nggak lepas lagi sih. Mungkin itu.
Untuk bahan sendiri Sama. Bahan masih sama. sama, Alloy oke. sama. Untuk berikutnya adalah rak belakang untuk generasi pertama, mungkin sudah dicopot. Generasi pertama, kalau teman-teman masih ingat untuk memakai generasi pertama itu gede. iya raknya lebih besar. panjang juga ya. Untuk yang ini generasi kedua, teman-teman bilang ini adalah mini rak. Wah, ini rak. Mini rak lebih kecil, lebih imut. Bahan tetap alloy, tetap ringan. Untuk generasi pertama nggak bisa geser dong, karena udah diganti. Jangan geser, jangan, udah diganti. Sini aja, sini. Nah, ini contoh nih, gede. Nah, ini yang suka dikeluhkan nih. Nah, copot kan. Untuk generasi kedua sudah lengket dan karetnya pun tebel tuh, nggak bisa tuh. Udah kenceng. Udah kenceng loh. Untuk ke bawah dikit, pompa di generasi kedua dapat seperti generasi pertama edisi terakhir. Pompa ada, bisa dilihat Ya, di tetangga. di sini juga ada. Ini masih pompa generasi pertama tapi yang edisi terakhir ya. Sama Oh, tuh. sama. Tuh. Masih sama nih. Masih ada tulisan Pikes. Pikes-nya. Masih oke. Oke, mungkin itu teman-teman untuk perbedaan generasi pertama dan kedua. Kalau mau tanya, silahkan ketik aja di komen. Nanti Mimin kameramen tuh bakal bacain nih pertanyaannya apa. Kalau mau tanya sama Om Doni tuh, YouTuber sebelah juga boleh. Saya tak nyoteng vlogernya. Ada pertanyaan Om? Kalau belum ada tutup aja ya. Ini Om, untuk ketersediaan barangnya. Aduh, barangnya. Itu poin nih. Nanti komen aja ya, DM aja ke ini elemen Black ID. Sama Instagramnya. itu nanti kalau udah beredar kisaran harganya di harga berapa? Kalau kisaran harga teman-teman bisa lihat di Instagramnya Elemen. Di situ tertera harganya sekitar 8 juta pakaian. Jadi 8 jutaan. Ada pertanyaan dari Tetos, kapan bisa dibeli ya? Kapan bisa dibeli? Kalau menurut info terakhir dari Instagram Elemen kemarin sih pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan nggak mundur Nggak lagi. mundur lagi dari yang Kita juga udah pengen Om. akhir. Kita semua udah pengen nih. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya? Ini lagi dicari dulu. Oh, di Mago masih sampai jam berapa ini ditanyakan? Ada yang Seminggu kayaknya. Kayaknya nginep Om. jam termurah.